Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahdah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita sesuai yang sudah di-share. Hari ini kita akan membahas satu topik, satu tema penting yaitu tema tentang takdir. Sebelum lebih jauh, saya berharap nanti ketika mendengarnya agak lebih fokus. Takutnya kalau kurang fokus nanti salah paham. Kalau salah paham nanti saya yang dosa. Ini bahaya. Karena seringkali takdir ini menjadi salah satu doktrin yang dijadikan kambing hitam atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, jadi minggu ini kita tidak melanjutkan tafsir Al-Quran ayat per ayat, tapi hari ini ada tema penting yaitu tentang takdir. Sebenarnya dulu tahun 2021 kalau nggak salah, pada 2020 sudah pernah saya singgung sedikit, tapi mungkin ini penting untuk kita ulangi kembali dengan lebih detail dan lebih dalam tentang tema kita hari ini, takdir. Apakah bisa diubah atau cukup dengan pasrah saja? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu mohon lebih fokus. Saya takut khawatirnya kalau kurang fokus nanti saya yang nanti kurang mendengarnya kurang pas, akhirnya nanti amaliyah pun jadi salah. Amaliyahnya pun jadi salah. Amal pun salah karena pemahaman salah. Balik lagi. Kita beramal benar pasti ada mindset di belakangnya, yaitu pemahaman. Ketika amal kita salah, pasti ada mindset yang salah, pasti ada pemikiran yang salah. Nah, oleh karena itu mindset atau pemikiran atau ideologi ini menjadi pondasi dasar yang penting untuk kita fahami benar-benar sempurna agar amaliyah kita pun tidak melenceng, tidak ragu-ragu, tidak kemana-mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya bilang misal ada orang, anak-anak muda hari ini misalnya sudah menjalin hubungan cinta, hubungan asmara, serius menuju pernikahan, misal sudah sang calon suami sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan, bekerja dengan giat, menabung dan lain sebagainya. H-1 tiba-tiba si perempuan malah menikah dengan yang lain. Kalau bahasa agamanya itu kita sebut apa? Biasanya orang bilang sudah takdir. Keluarga suami sudah membina rumah tangga dengan baik, nggak pernah bentak-bentak, nafkahnya terus bagus, nggak pernah kurang. Tiba-tiba istri selingkuh. Itu disebutnya apa? Kalau orang bisa sebut dengan takdir. Ya sudahlah, sudah takdirnya. Atau ada ibu-ibu misalnya sudah solehah, tiap hari yang namanya tiap Kamis pasti ikut kajian, malam Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi, solehah, sholat jamaah, sholat nggak pernah tinggal, zikir nggak pernah tinggal. Ketika hamil, maaf ya, maaf, anaknya cacat pas lahir. Kita bisa sebut dengan takdir. Tapi ketika pemahaman tentang takdir nggak sempurna, berat untuk menerima itu. Balik lagi, misal ada anak sudah dikuliahkan, dibesarkan, kuliah ke kota, orang tua di kampung membiayai,
dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, handphone, motor dan sebagainya. Pulang-pulang, kalau kata Haji Roma, berbadan dua. Tiba-tiba dia ngomong ke bapaknya, "Pak, jangan marah, ini sudah takdir." Pertanyaan saya, itu takdir atau bukan? Atau yang laki-laki udah dibiayai, kasih duit, kasih tempat tinggal, pulang kuliah, ketangkap BNN, habis nyabu, habis narkotika. Ngomong ke bapaknya, "Ini sudah takdir saya, Pak." Benar atau tidak itu? Nah, jadi yang pertama, sebelum kita lebih jauh, apakah harus pasrah atau berupayakah? Apa itu takdir? Supaya nggak dikit-dikit, sudah takdir. Sudah takdir saya begini. Sudah takdirnya begini, Pak, Bu. Emang takdirnya begini. Lebih dalam lagi, makasih Pak Ipul. Lebih dalam lagi, kalau kita mengkerucut ke pendapat-pendapat yang sudah lama bahkan. Perdebatan takdir itu luar biasa sengit. Meskipun zaman Nabi nggak ada orang bahas takdir tuh sampai detail seperti ahli-ahli kalam, nggak ada sebenarnya. Ketika saya merujuk ke sejarah dulu, ketika Sayyidina Ali kalah dan akhirnya tampuk kepemimpinan, kekuasaan dipegang oleh Muawiyah. Muawiyah ini merebut kekuasaan waktu itu dengan cara yang kotor, dengan cara yang kurang benar. Masyarakat nggak ada yang terima dengan Presiden Muawiyah lah kalau bahasa kita waktu itu. Dengan naiknya Presiden Muawiyah nggak ada yang terima. Cuma Muawiyah pakai dalil, pakai hadis Nabi. Kata Muawiyah, Ali kalah, bahkan mati, terbunuh. Saya jadi khalifah sekarang. Fahadha qaddarullah. Ini sudah takdirnya Allah. Sudah kehendaknya Allah, bukan kehendak saya. Nah, orang-orang yang tidak terima dengan statement Muawiyah langsung menyatakan satu pendapat kuat sampai hari ini ada. Nggak ada itu takdir. Takdir itu nggak ada. Golongan inilah, golongan yang menyatakan demikianlah yang disebut dengan golongan Qadariyah. Satu lagi ekstrim kiri lagi. Kita itu sebenarnya tidak punya daya upaya. Kita ini seperti wayang yang digerakkan. Semua sudah takdir, semua takdir. Saya tidur, duduk, makan, meninggal, menikah, lahir, takdir, semua takdir. Dalam pandangan ulama, golongan itu disebut dengan Jabariyah. Apa-apa takdir, apa-apa takdir. Jadi di pandangan sejarah ada dua kubu ekstrim. Ekstrim kanan, Qadariyah, nggak ada takdir. Semua usaha kita nggak ada. Saya hari ini sukses berhasil, kata seorang misalnya, ya karena usaha saya, nggak ada urusan Allah, nggak ada urusan takdir. Satu kelompok. Kelompok yang lain, nggak ada, kita ini cuma seperti wayang aja. Nggak ada, kita ini nggak ada daya upaya. Nggak ada daya upaya. Kamu bisa sukses, bisa segala macam. Ya itu mah sudah karena kamu anaknya si A aja, cucunya si B aja. Nah, jadi secara sejarah pun takdir ini menjadi masalah pelik tentang definisinya, tentang pemahamannya, tentang maksud-maksudnya. Nah, maka apa? Takdir itu apa sebelum kita bahas lebih jauh? Nah, ulama kalau ahlu sunnah mendefinisikan takdir itu dengan sesuai dengan surat Yasin ayat 40 kalau hafal. La syamsu tajri laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dalam surat Yasin itu dijelaskan bahwa matahari itu tidak akan mungkin mendahului bulan. Siang
tidak akan mendahului malam, nggak mungkin. Semua fi falakin yasbah, semua sudah diatur, semua sudah tersistem, semua sudah ada aturan-aturannya. Dilanjutkan ayatnya, dzalika takdir, itulah takdir. Kata Al-Quran, itulah takdir. Jadi apa itu takdir? Nah, kita mulai definisi yang sederhana dulu. Definisi sederhana yang pertama semua kita tahu. Takdir adalah ketetapannya Allah. Apa Bu? Takdir adalah ketetapannya Allah. Ini semua orang tahu, dasar. Hari ini kita lebih dalam sedikit. Dzalika takdir. Kata surat Yasin 41. Apa yang dimaksud takdir? Kita tambah. Ketetapannya Allah yang sudah tersistem di muka bumi ini. Jadi nggak hanya kalimatnya tidak berhenti di ketetapannya Allah. Ketetapannya Allah ditambah yang sudah tersistem di muka bumi ini. Matahari sudah diatur sistemnya begitu. Kapan waktunya tenggelam, sore ya tenggelam, pagi muncul, nggak akan nabrak-nabrak atau sama bulan. Sebaliknya, siang juga tidak akan menabrak malam, malam juga tidak akan mendahului siang. Itulah definisi takdir yang agak sedikit lebih dalam, yaitu ketetapannya Allah yang sesuai sistem, ya, yang sesuai sistem, yang sudah pada sistemnya, aturannya. Saya beri contoh. Ini masih definisi, belum kita dalam. Kalau saya melempar kasti, bola kasti tahu, ya, ke dinding ini, maka jarak pantulnya, seberapa jauh kasti itu akan memantul, itu tergantung dengan tenaga yang saya lakukan, tenaga yang saya lepaskan, betul ya? Kalau kuat, maka jauh. Kalau pelan tenaganya, maka pantulannya pun akan dekat. Iya kan? Nah, tapi pertanyaannya, kalau ada orang terkuat di muka bumi ini, orang paling kuat, siapalah sekarang ya? Siapa sekarang paling kuat? Kita sebutlah misalnya, siapa? Siapa? Mister Samson, nah misalnya Samson. Kalau ada orang terkuat di muka bumi ini, ia lempar bola kasti ke dinding ini, bisakah sampai ke ujung muka bumi? Tidak bisa. Kenapa? Sudah sistemnya Allah begitu. Begitu juga, misal kita naik mobil, kita tekan gas sekencang-kencangnya. Bisakah kecepatan mobil itu di luar dari kecepatan yang sudah disistem oleh pembuatnya? Nggak bisa. Itulah takdir. Takdir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ukuran. Ukuran. Maka segala sesuatu ini sudah Allah ciptakan ukuran-ukurannya. Nah, ya. Kalau kita mau kenyang maka makan. Kalau mau menghilangkan dahaga maka minum. Kalau kita mau mendapatkan penghasilan maka bekerja, berupaya, berdagang dan sebagainya. Itulah takdir. Nah, jadi saya agak lebih dalam. Takdir adalah ketetapannya Allah yang sesuai sistem, yang tidak akan keluar dari sistem yang Allah telah tetapkan. Dah, ya. Mulai kita sedikit lebih dalam supaya lebih paham, Kalau misalnya ada anak bilang, yang tadi kita ambil lagi, sudah dikuliahkan, dibesarkan, kemudian dikasih uang jajan, tiap hari tidak pernah berhenti didoakan, pulang-pulang berbadan dua ngomong, fahada takdir, inilah takdir. Sudah bisa jawab betul belum? Kalimat dia mengatakan ini sudah takdir saya, itu betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, berarti belum paham. Oke? Oh ya, takdir adalah ketetapannya Allah yang sudah tersistem.
yang sudah ada pada sistemnya, ya. Semua ini nggak ada satupun yang lepas dari sistemnya Allah, dari ketentuannya Allah. Kita berbaring, kita tidur, kita makan, kita berlari, tidak ada sesuatu pun, satu detik pun yang lepas dari takdirnya Allah, dari ketentuannya Allah. Nggak ada. Ya baik. Nah kalau gitu saya jelaskan lebih dalam. Makanya supaya lebih fokus, perhatikan, karena saya takut sekali seandainya kalau salah paham, salah artikan nanti bablas lagi. Karena banyak Pak, ada hari ini orang yang, mohon maaf, anak istrinya susah melarat, bukan karena Allah nggak beri rezeki, bukan karena Allah nggak beri jalan, tapi dia sudah mengatakan, ya rezekinya saya segini, takdirnya saya begini. Ah inilah salah paham dengan takdir, makanya saya bilang agak fokus gitu ya. Nah tadi saya bilang ketika zaman Muawiyah ada dua golongan besar, ada dua pendapat tentang takdir. Yang satu mengatakan bahwa takdir itu full, murni, tidak ada daya upaya kita, nggak ada. Maka kita ini tidak punya daya dan upaya. Yang satu bilang nggak ada itu takdir, nggak ada ketetapan Allah itu, nggak ada kekuasaan Allah itu, nggak ada. Nah, lahir salah satu kelompok moderat, tengah-tengah, yaitu Imam Asy'ari dengan teori kasab. Teori apa? Kasab. Saya rincikan sedikit dengan kalimat mukhayyar dan musayyar. Apa Bu? Mukhayyar dan musayyar. Nah, nanti akan tahu nih. Setelah ini nanti bakal tahu. Mukhayyar itu artinya berjalan. Musayyar diperjalankan. Nah, mukhayyar berjalan sendiri, musayyar diperjalankan. Kalau ada orang bilang kalau sebenarnya manusia ini nggak punya daya upaya, semuanya sudah takdirnya Allah, semuanya daya upaya Allah. Sebenarnya betul, tapi tidak sepenuhnya. Karena kita bisa memilih kan? Saya hari ini mau duduk atau mau menjelaskan dengan berdiri, bisa milih atau tidak? Bisa milih. Tetapi dalam banyak hal kita juga tidak bisa memilih. Contoh, saya hari ini terlahir sebagai orang Melayu. Kira-kira saya bisa pilih nggak? Bisa pilih nggak? Nggak bisa. Itulah yang disebut dengan musayyar, diperjalankan. Contoh lagi, detak jantung kita. Kira-kira bisa nggak kita yang ngatur mau berdetak lebih kencang atau lebih halus? Nggak bisa. Itu musayyar tuh. Tiba-tiba ada orang gemeteran. Siapa? Ketemu Haji Robert misalnya, gemeteran. Itu kita yang ngatur atau di luar yang ngatur? Bukan kita yang ngatur. Bersin dalam pengaturan kita atau bukan? Bukan. Mau tidur dalam pengaturan kita atau bukan? Dalam pengaturan kita, dalam kehendak kita. Kata Imam Asy'ari, manusia itu al-insan bainal mukhayyar wal musayyar. Manusia itu di antara berjalan dan diperjalankan. Satu sisi kita ini bisa memilih, satu sisi ada di mana kita tidak bisa memilih. Dan dua-duanya disebut dengan takdir. Takdir ada dua, takdir mukhayyar, ada takdir musayyar.
Takdir mukhayyar adalah takdir yang kita sendiri yang menentukan. Kita sendiri yang memilih. Kita diberikan oleh Allah iradah, keinginan dan kekuasaan untuk memilih. Tapi ada juga yang musayyar. Jodoh, meninggal, kelahiran. Itu musayyar. Kita nggak bisa atur. Siapa yang bisa atur hidupnya sampai 1000 tahun? Nggak bisa. Nggak bisa diatur itu. Maka sekali lagi, takdir, nah balik ke definisi tadi, adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai sistem, tetapi terbagi menjadi dua. Ada yang memang secara sistem kita boleh memilih, ada yang memang secara sistem kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Makanya dulu itu Sayyidina Umar itu ketika zaman Khalifah Sayyidina Umar, ada orang yang mabuk-mabuk minum khamar. Ditanya, kenapa kamu minum khamar? Dijawab, fahadha qadarullah. Ini sudah takdirnya Allah. Sama Sayyidina Umar dicambuk melebihi hukuman cambuk pada umumnya. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan nama agama. Nggak boleh kita apa-apa takdir. Nggak boleh tiba-tiba mengkambing hitamkan takdir. Ketika kita memilih, misal tadi seorang anak yang sudah dibesarkan, dibiayai, dikasih uang, kasih tempat tinggal, kasih handphone, kasih transportasi, tiba-tiba dia memilih untuk berzina, kemudian hamil, itu merupakan takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Takdir. Kita bisa milih kan? Kita bisa milih. Tetapi tidak boleh menyalahkan Allah. Iya. Paham ya? Takdir. Tapi jangan artikan takdir itu restu Allah. Takdir itu izin Allah. Apa? Izinnya Allah. Jangan artikan takdir itu restu Allah. Karena secara sistem, secara aturan, ketika sperma bertemu dengan ovum, maka akan lahirlah zigot. Maka hamil tuh. Itu sudah sistemnya begitu. Itu memang sudah takdir. Tetapi jangan pernah mengkambing hitamkan Allah. Karena takdirnya takdir apa? Takdir apa? Mukhayyar. Takdir yang kita sendiri bisa mengupayakan. Tetapi misal ada ibu nih, solehah, tahajud nggak pernah tinggal, yasin nggak pernah tinggal, kahfi nggak pernah tinggal, puasa sunnah nggak pernah tinggal, hamil. Ketika lahir anaknya cacat. Itu disebut apa? Takdir juga. Nah, tapi takdir musayyar. Kita nggak bisa kuasa itu. Kita tidak bisa kuasa atas itu. Nggak bisa. Karena di dalam ayat Al-Quran itu, inna khalaqna kulla syai'in biqadar, kata Allah. Kami ciptakan segala sesuatu ini sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya, sudah ada ukurannya. Jadi apapun yang terjadi ini ya takdir. Cuma jangan salah artikan. Takdir ada dua. Takdir di mana kita bisa memilih dan menentukan, artinya Allah beri kita kekuasaan, keinginan untuk menentukan. Ada takdir di mana kita memang tidak bisa memilih. Pengangguran, hidupnya susah, anaknya kelaparan. Ketika misalnya dia bilang, ini sudah takdir saya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul, tapi takdir mukhayyar. Ya salahnya kamu, bukan salahnya Allah, bukan. Ya salahnya kamu gak mau kerja. Allah sudah kasih pilihan. Kamu dikasih tenaga, kamu dikasih sekolah, kamu dikasih ilmu, kamu dikasih modal, gak mau bergerak. Ya gak datang takdirnya Allah. Takdir kan sistem tadi. Kalau mau kenyang, makan. Kalau mau hilangkan haus, minum. Itu takdir. Itu takdir, sistem bola kasti yang saya lempar. Kalau kuat tenaganya,
jauh pantulnya. Kalau pelan, ya dekatlah mantulnya. Nah, itu disebut dengan takdir. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika orang dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir, dikit-dikit menyalahkan takdir. Iman kepada takdir wajib. Jadi rukun iman antu'minu billah nomor 6 biqadrihi khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah terhadap takdir yang baik ataupun takdir yang menurut kita kurang baik, tidak baik. Wajib kita beriman. Untuk apa? Untuk apa? Kadang-kadang ya dalam hidup ini kita itu sudah berusaha maksimal, sudah berupaya menjaga rumah tangga. Tiba-tiba istri selingkuh misalnya, tiba-tiba suami nikah lagi misalnya. Kalau kita tidak beriman dengan takdir, bisa stres, ya Pak? Stres gak? Kurang cantik apa saya, perempuan? Kurang mancung apa hidung saya, misalnya. Kurang baik apa saya selama ini? Kok suami saya nikah lagi? Ya enggak salah ibu. Enggak salah ibu. Itu sudah bagi ibu itu takdir musayyar. Bagi bapak, bagi yang pelaku takdir mukhayyar. Nah, paham sampai sini ya? Mulai paham ya? Mulai paham nih. Pemahaman takdir ini menjadi penting. Kenapa? Ridho itu berat, Pak. Ridho itu berat. Ada orang bekerja, berkarir misal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dia berkarir di perusahaan. Tiba-tiba ada saudara keponakan manajer lain masuk, dia ditendang. Dipecat misalnya. Bisa nggak terima itu? Sulit, Pak. Sulit. Tapi kalau kita berlarut-larut nggak bisa nerima itu, stres, nggak bisa tidur, insomnia. Disinilah penting pemahaman takdir. Bahwa itu sudah takdir musayyar. 6 tahun, 7 tahun saya berkembang, berkarir di perusahaan ini, tiba-tiba saya ditendang. Saya sudah maksimal. Saya sudah maksimal. Ini bukan kehendak saya, ini bukan karena saya sudah musayyarnya. Saya ridho ya Allah. Makanya dalam hadis ini penting banget. Ada pahala yang lebih besar daripada jihad, yang lebih besar daripada haji dan umroh, yang lebih besar daripada berjihad mempertaruhkan diri kita, yang lebih besar daripada sedekah, yaitu ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah didik anak kita dengan baik, tiba-tiba narkoba. Musayyar. Takdir, ya takdir memang. Takdir musayyar. Dan bukan mukhayyar, bukan salah saya sudah. Saya terima ya Allah. Saya ridha ya Allah. Nah ini, takdir ini kita ambil, kita pahami. Agar apa? Ketika kita sudah berusaha maksimal sudah ini. Tiba-tiba hasilnya jauh dari apa yang kita harapkan, ridha. Terima. Makanya dalam surat, saya kemarin khutbah Jumat pernah saya sampaikan. Dalam surat Ali Imran itu dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Orang-orang yang sempurna imannya, ia pasti selalu akan berkata, Rabbana ya Allah, ma khalaqta hadza batilah. Engkau tidak menetapkan segala sesuatu itu sia-sia. Itu tanpa tujuan. Hari ini mungkin karir saya macet, mungkin keluarga saya kurang baik, mungkin pernikahan saya ada bermasalah, mungkin apalagi rezeki saya seret. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menetapkan itu semua ini termasuk nasib saya, termasuk keadaan saya dengan sia-sia, dengan tanpa tujuan. Ridha jadinya. Ridha kita. Artinya cepat move on. Cepat move on. Yang ditinggal nikah cepat tuh move on, nggak sampai gantung diri. Yang kemarin di Padang tuh gantung diri pun, iya kan? Kenapa? Tidak paham dengan takdirnya Allah. Bahwa takdir Allah, ketetapannya Allah yang tersistem itu ada 2. Ada yang memang kita dikasih kekuasaan, mukhayyar. Ada yang memang kita nggak bisa dikasih kekuasaan. Makanya dalam ayat Quran, Wallahu as-Saffat, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Kata Allah, akulah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Ini maksudnya yang mana? Yang maksudnya yang mana ini? Takdir musayyar, bukan mukhayyar. Tapi dalam ayat lain Allah jelaskan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa saja yang mau beriman, berimanlah. Siapa saja yang tidak mau beriman, maka enggak usah. Ini takdir mukhayyar atau musayyar? Mukhayyar. Itu pilihan kita. Itu sudah kemauan kita. Nah, jadi hikmah memahami takdir ini sangat luar biasa penting. Yang pertama, kita tidak boleh pesimis dengan kondisi apapun yang kita alami hari ini. Gak boleh. Karena orang beriman pasti paham, Rabbana, surah Al-Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menetapkan sesuatu dengan tanpa tujuan, dengan sia-sia. Tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya, cuma kita belum tahu. Kenapa kita dipecat hari ini? Kenapa rezeki kita seret hari ini? Kenapa anak kita bermasalah hari ini? Kenapa istri suami kita bermasalah? Kenapa jodoh kita nggak jadi hari ini? Terima. Ridho. Jadi kalau, kata Imam Ghusyairi ya, saya tidak tahu kapan Allah itu meridhoi saya ketika saya sedang ibadah. Nggak tahu saya. Tetapi saya tahu kapan Allah betul-betul meridhoi saya. Kapan ditanya? Ketika saya ridho dengan takdirnya. Ridho dengan takdirnya. Tapi sekali lagi, ridho dengan takdir bukan berarti ridho yang pasif. Hari ini ditendang di perusahaan misalnya. Seret misalnya, jangan diam. Karena dalam prinsip kita dalam memahami takdir itu, setelah kita ridho, kita kembali ke rumusan pertama. Rumusan hidup 1, ikhtiar maksimal. Rubah, hidup kita ini dirubah. Apa yang bermasalah, apa yang penting untuk dirubah, rubahlah hidup kita dengan berikhtiar. Yang kedua, bermunajah, berdoa siang dan malam, beribadah. Yang ketiga, apapun hasilnya ridho, terima. Setelah itu kembali ke nomor 1, ikhtiar lagi, munajah lagi, hasilnya ridho. Nggak perlu banyak-banyak ibadah, Pak. Nggak perlu berjihad di medan perang. Ketika kita ridho dengan apa yang kita dapat hari ini, yang kesakitan yang kita terima hari ini, itu melebihi daripada pahalanya jihad. Fadilahnya melebihi dari pahala haji dan umroh. Pahalanya melebihi daripada berbagai macam jenis-jenis ibadah yang lain. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita kembalikan ke pemulaan tadi pendahuluan pertama tadi, semuanya adalah takdir. Sudah pacaran, sudah berusaha membangun, menuju nikah, ta'aruf, tiba-tiba gagal nikah, takdir. Ya kan? Takdir. Sudah berusaha mendidik anak, tiba-tiba mohon maaf misalnya narkoba segala macam, hamil misalnya, takdir. Tapi jangan sampai salah. Takdir ada dua. Kalau mukhayyar, tanyakan kepada diri kita, introspeksi. Kalau musayyar, cepat-cepat ridho. Cepat-cepat ambil, ya Allah aku ridho dengan takdirmu. Ya Allah aku ridho dengan takdirmu. Nah inilah pentingnya definisi dan pemahaman kita tentang takdir, supaya kita menjadi makhluk-makhluk, menjadi manusia yang terus beriman dengan Allah, yang terus dekat dengan Allah. Ada loh yang gak percaya Allah. Ketika rezekinya seret, ketika susah, ketika istrinya meleng, ketika istrinya selingkuh, suaminya kawin lagi, mana Allah? Mana Allah? Saya tiap hari sudah sujud, saya tiap hari sudah ibadah, saya tiap hari sudah berdandan, sudah baik-baik dengan suami saya nikah lagi misalnya. Mana Allah? Kan banyak yang gak percaya, bahkan sampai bunuh diri. Kenapa? Gak paham tentang takdir. Dan sekali lagi, kita wajib beriman dengan takdir. Tanda kita beriman yaitu ketika kita ridho dengan apa yang kita dapat hari ini, dan
tidak pasif, tapi terus aktif untuk berikhtiar dan bermunajah kepada Allah, merubah keadaan-keadaan yang memang harus kita rubah. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita lanjut ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana, Mak? Kurang agak deket dikit. Ah. Kalau misalnya jodoh itu kan kalau saya tidak Ustaz tadi jodoh itu termasuk takdir mustahil. Nah, menurut Ustaz sendiri bagaimana pendapat Ustaz kalau misalnya kita berdoa jodoh itu bisa ditolak juga atau tidak? Bagus. Bagus. Ini ya, tolong dihafalkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum sampaikan memang tadi. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Emang hadisnya Nabi. Berdoalah. Tapi salah ya. Kalau dibilang takdir jodoh itu murni takdir musayyar, bukan. Jodoh itu diusahakan, mukhayyar. Ketika kita sudah mengusahakan, kemudian gagal, nggak dapet nikah sama yang lain, baru mukhayyar. Paham nggak ya? Paham ya? Ikhtiar dulu. Yang benar-benar musayyar, detak jantung. Nggak bisa kita atur itu. Kalau masih bisa kita upayakan, diperhatikan. Tolong ingat, jangan sampai salah paham. Tadi agak salah tuh pahamnya tuh. Tolong diingat, kalau segala sesuatu itu masih bisa kita upayakan, masih ada kemungkinan untuk kita rubah, maka dia mukhayyar. Paham ya? Sudah kita rubah, sudah kita upayakan, gagal, baru disebut musayyar. Jangan nanti langsung apa-apa musayyar, lemes nanti. Jodoh bukan musayyar, mukhayyar. Ketika sudah jadi, misal Pak Ipul nikah, pengennya sebelum nikah nih, pas ta'aruf nih kayaknya halus banget. Pas nikah tiap hari ngomel-ngomel, tiap hari ngamuk-ngamuk. Katakan Pak Ipul, fahada takdir musayyar. Terima. Istri tiap hari ngamuk. Karakternya begitu. Dikit-dikit bentak-bentak misalnya, dikit-dikit marah, masem mukanya ya. Tapi kan Pak Ipul udah usaha tadi. Sebelum menikah, sebelum ijab qabil tu nikah wa tazwijaha itu, Pak Ipul sudah pastikan ini orang halus nih, lembut. Ketika sudah nikah 2-3 bulan baru ketahuan, dikit-dikit masem, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit ngomel. Fahadza takdir musayyar. Jadi jangan salah ya. Mohon bertanya supaya tadi saya tahu ini tadi salah. Mohon bertanya, kalau ada ragu mohon bertanya. Tadi salah loh itu. Kalau salah jadi kacau nanti. Mohon bertanya kalau ada ragu. Saya khawatir sekali menjelaskan ini salah paham. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, dengan bersedekah. Ya. Ketika malam nisfu Sya'ban, tahu Pak ya? Malam nisfu Sya'ban. Itu dalam hadis Nabi itu ada dua malam di mana takdir kita ditetapkan untuk setahun ke depan. Ketika malam Lailatul Qadar, ya, ketika malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban. Makanya ada doa, ya Allah ingkana. Makanya doa tuh, ya Allah, kalau seandainya nasib saya buruk, perbaikilah ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya rezeki saya seret, luaskanlah ya Allah. Ya Allah, kalau sampai jodoh saya sempit, ya Allah,
carikanlah ya Allah. Itu ada. Jadi apakah takdir itu bisa dirubah? Bisa dirubah. Apakah dengan sedekah bisa dirubah? Sangat bisa. Ulama itu ya, kalau sakit anaknya, kalau ada masalah dengan istrinya, dengan mertuanya, dengan anaknya, apa amal yang pertama yang lakukan? Bukan marah-marah, sedekah. Sedekah. Karena sedekah ini bisa membuka banyak pintu-pintu yang tertutup. Termasuk pintu takdir. Jadi apakah takdir bisa dirubah dengan sedekah? Bisa. Bisa dirubah. Tetapi dalam hadis Nabi selalulah berdoa. La yaruddul qada illa doa. Bisa yang doa itu bisa merubah takdir. Maksudnya adalah takdir yang tidak baik, takdir yang buruk gitu. Itu semua bisa dirubah. Tapi ingat, ketika sudah terjadi, terima. Itulah takdir musayyar. Ketika belum terjadi, upayakanlah semaksimal mungkin dengan sedekah, dengan berdoa tadi, dengan bermunajah, dengan ikhtiar, dengan ibadah, dengan tahajud dan lain-lain. Ketika belum terjadi itu, ketika sudah terjadi, musayyar sudah. Tapi jangan berhenti, ulang lagi dari step 1, ikhtiar lagi, begitu. Jadi, apakah sedekah bisa merubah? Sangat bisa. Sangat bisa. Wah, ulama itu anak-anaknya sakit-sakit, enggak dibawa ke dokter dulu, enggak. Sedekah dulu. Sedekah dulu. Mungkin ada sesuatu yang kurang, mungkin ada hak orang lain yang masih kita tahan. Sedekah dulu, gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Monggo. Jangan ditahan supaya saya bisa menjelaskan kalau ada kesalahpahaman. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi sampai situ pertanyaannya. Iya. Ya, coba kita buka doa nisfu Sya'ban atau doa malam Lailatul Qadar. Ini doanya ulama. Pasti ada kalimat ingkatab tahu. Apa itu artinya? Ya Allah, seandainya engkau tuliskan takdirku di Lauhul Mahfuz, rezekinya seret, luaskanlah ya Allah. Jadi yang mana yang dirubah? Yang di Lauhul Mahfuz itu. Itu kalimatnya ulama tuh. Kalau ingat nggak? Kalau kita doa tuh, coba ingat, nanti nisfu Sya'ban bentar lagi atau Lailatul Qadar, pasti ada kalimat doa. In katabtahu ya Allah. Seandainya engkau tuliskan ya Allah di Lauh Mahfuz itu rezekiku seret, anakku bermasalah, jodohku bermasalah, karirku bermasalah, perbaikilah ya Allah. Itu ada kalimatnya. Jadi doa yang mana yang dirubah? Yang di Lauh Mahfuz itu. Karena memang tadi Nabi sendiri yang bilang bahwa doa itu bisa merubah takdir. Takdir yang di mana? Yang di Lauh Mahfuz. Yang di Lauh Mahfuz. Gini, saya akan jelaskan sedikit qadha. Apa itu qadha? Lauh Mahfuz itu bagian daripada qadha. Apa itu qadha? Qadha itu pengetahuan Allah yang azali, yang universal terhadap segala sesuatu, baik yang sebelum, akan, ataupun sesudah. Kita masuk surga atau tidak masuk surga, Allah sudah tahu sebelum kita lahir bahkan. Kita meninggal kapan, Allah sudah tahu bahkan. Tetapi pengetahuannya ini tidak menyebabkan kita meninggal, paham ya? Pengetahuannya ini tidak menyebabkan kita, misalnya rezekinya susah, jodohnya susah, bukan. Itu disebut dengan qadha. Itu qadha namanya, pengetahuannya Allah. Allah itu sudah tahu, sudah ada memang tulisannya. Nah, makanya Nabi bilang, la yaruddul qadha illa bid-du'a. Rubahlah takdir-takdirmu kalau memang ada takdir yang buruk dengan berdoa, begitu. Kalau dalam doa ini saya bantu ingkatab tahu ya Allah. Kalau engkau tulis ya Allah takdirku kurang baik A B C D, rubahlah ya Allah. Itu ada doanya. Memang itu yang dirubah. Memang itu yang di Lauh Mahfuz itu yang dirubah. Jadi itu. Masih ada pertanyaan? Cukup jelas apa?
Itu yang dirubah. Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ini sudah nasib, ya kan? Ini sudah takdir. Nasib itu kan bahasa Indonesia. Biasanya terkait dengan segala sesuatu yang sudah terjadi. Kalau takdir kan luas sekali tadi. Takdir itu luas sekali. Takdir itu sistem yang sudah Allah tetapkan. Sistem yang sudah Allah tetapkan. Kalau nasib biasanya berkaitan dengan segala sesuatu yang sudah terjadi. Nasib itu segala sesuatu yang sudah terjadi. Makanya nasib itu bisa tetap dua. Kalau orangnya malas kemudian miskin, maka nasibnya itu sebutnya takdir. Takdir apa? Mukhayyar. Kalau dia sudah berusaha, sudah berupaya, kemudian dipecat, itu disebut dengan takdir. Nah, paham ya? Nah, di dalam kalimat sudah nasib saya begini, itu terkandung dua. Bisa mukhayyar, bisa musayyar. Nah, kalau takdir lebih rinci, begitu. Terserah orang bilang, sudah nasib saya begini. Bukan masalah kalimatnya, apa setelahnya. Kalau sudah ngomong, nasib saya begini, habis itu tidur-tiduran aja nggak merubah, anak istri nggak dirubah, ya berarti kita sudah salah paham dengan takdir. Tapi kalau kita mau, sudah nasib saya begini, dalam arti kita ridho dengan keadaan hari ini, besoknya kita mau berubah, besoknya kita mau mengubah, besoknya kita mau ikhtiar, justru bagus. Balik lagi, di dalam kalimat sudah nasib saya begini, sudah nasib engkau begitu, sudah nasib kamu begitu, itu ada dua. Ada mukhayyar, ada musayyar. Tolong diingat-ingat, ada mukhayyar, ada musayyar. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik. Saya sedikit ambil kesimpulan lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi ini kita sebut dengan takdir. Semua ini takdir. Saya duduk di sini, Bapak duduk di bawah, saya duduk di atas, ibu-ibu di belakang, itu sudah takdir. Takdir sudah. Sistemnya begini. Ya biasa ibu-ibu emang di belakang kan, di sop kedua. Bapak-bapak emang di depan. Ustadz nggak mungkin di belakang kan begitu. Itu sudah sistem. Kenapa mungkin diceramah di belakang? Nah, itu sudah sistem memang. Allah yang menetapkan begitu. Ya. Nah, jadi jangan pernah mengkambing hitamkan takdir. Jadikanlah pemahaman takdir agar kita bisa semakin ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.